seluruh manusia yang ada di dunia ini yang tidak sampai ke tingkatan ilmu ini, maka dia tidak dikatakan alim atau berilmu secara hakikat, walaupun dia menguasai 1.000.000 kitab atau berpengetahuan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Sahabatku yang kami cintai, terima kasih telah mampir di channel yang sederhana ini. Terima kasih yang sudah like dan berkomentar dan sudah subscribe juga. Semoga berkah selalu. Hadirin sahabat tilawah semuanya, ternyata semua manusia di muka bumi ini yang tidak sampai ke tingkatan ilmu ini yang akan kami bahas, ternyata walaupun dia menguasai 1.000.000 kitab atau berpengetahuan tinggi, maka dia tidak dikatakan alim atau berilmu. Ini secara hakikat. Dan saya menemukan keterangan ini dari kitab Sirrul Asrar yang berbunyi, faman lam yasil bihadzal ilmi lam yakun aliman fil haqiqati walau qara'a alfa alfin minal kitabi bihaitsu la yablugha ila ruhaniyah, yang artinya manusia yang tidak sampai tingkatan ilmu ini yang akan kami bahas, maka dia tidak dikatakan alim secara hakikat, tidak dikatakan berilmu, walaupun dia telah menguasai 1.000.000 kitab, karena dia tidak mencapai derajat rohaniyah. Nah, itu sahabatku ya, kita cermati dengan baik, dengan hati yang jernih, kita tafakuri. Jadi dengan keterangan ini sudah jelas memberi penjelasan kepada kita semua bahwa tentang makrifatullah atau ilmu makrifat itu ternyata benar-benar penting, benar-benar ada kekhususan dan ada ajaran tertentu, karena kita jadi supaya tidak ketinggalan atau kuno tentang ini. Melihat zaman sekarang yang semakin canggih, teknologi semakin maju, tapi sangat disayangkan kalau manusianya ketinggalan ilmu yang seharusnya kita tahu kesejatian diri kita. Salah satu jemaah ada yang bertanya, untuk apa belajar ilmu makrifat dan apa wasilahnya? Nah, di sini kami jawab, tentu saja penting dan ada wasilahnya. Seperti tadi aja yang di atas ya, berdasarkan keterangan di atas, jika kita semua lupa kepada Tuhan dan tidak tahu, berarti apalagi nanti di akhirat
setelah kita mati, baru datang ke alam kubur kita ya, berdasarkan penerangan para ulama ya, yang sudah banyak ya diterangkan di umum. Menurut keterangan kan ada yang menerangkan setelah 7 langkah pulangnya orang yang mengantarkan jenazah, maka akan datang malaikat Munkar dan Nakir untuk memeriksa atau mentakoni kita. Kan sudah pada tahu dan banyak yang menerangkan. Ini apa coba pertanyaannya? Salah satunya saja ya, ada pertanyaan man robuka, yang artinya siapa Tuhanmu atau mana Tuhanmu. Nah, di sini saja kalau ruh kita tidak punya rasa tahu, maka itu tidak mungkin bisa menjawab. Kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir tadi, di dalam keterangan sudah dipastikan kita akan mendapatkan siksa kubur. Nah, ini sahabatku yang tidak diinginkan oleh semua manusia. Maka saya memberanikan diri membuat channel Tilawah Semesta ini ya, untuk memberikan isyarah dan iktibar, meluaskan daya pikir atau mengingatkan kembali bahwa pentingnya kita mempelajari ilmu makrifatullah, mengingat Allah, kembali kepada Allah agar bisa mulih kajati, mulang ke asal istilahnya ya, atau istilah keterangan di dalam Quran, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan biasanya dipakai dikala orang terkena musibah kematian. Nah, sebenarnya walaupun ada seorang yang mati meninggalkan dunia ini, kemudian diumumkan di masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun, jika yang meninggal itu dalam keadaan sumum, bukmun, umyun, itu maka fahum la yarjiun ya. Jika yang meninggalnya itu dalam keadaan sumum, bukmun dan umyun itu tidak mendengar, tidak melihat, atau istilah Sundanya itu yang ketiganya pire atau gagu gitu ya, terhadap Allah maksudnya, bukan yang buta mata atau tidak bisa mendengar seperti telinganya tuna apa gitu ya. Nah, bukan ke sana tapi kepada Allah, maka la yarjiun ya, tidak akan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak akan bisa berpulang walaupun diumumkan di masjid. Jadi maksud dari pengumuman di masjid-masjid ketika ada yang meninggal itu sebenarnya itu pemberitahuan bahwa ada yang meninggal, atau mengingatkan kita untuk agar kita sadar kembali. Nah, seperti itu. Jadi di sini ruh kita tidak punya rasa tahu, maka tidak akan bisa menjawab di alam kubur nanti. Ini yang disayangkan. Sedangkan zaman sekarang ini ya, semakin maju, teknologi semakin canggih, tapi sangat disayangkan jika manusianya malah semakin ketinggalan urusan hal ini. Pantesan ada keterangan tadi ya, walaupun ahli dalam pengetahuan menguasai sejuta kitab,
tapi tidak sampai ke titik ini, maka itu tidak dikatakan berilmu secara hakikat, karena tidak sampai mencapai derajat rohaninya. Seperti itu. Coba ya kita tafakuri yang tadi saja tentang malaikat tadi, kan sudah pada tahu kalau malaikat itu ya adalah sejenis cahaya. Barang tentu atau pasti bahasanya juga bahasa cahaya. Kalau kita tidak mengerti hal itu, tentu ruh kita tidak akan bisa apa-apa. Sedangkan ini tidak bisa dihafalkan. Memang benar. Jika bisa dihafalkan, berarti orang yang yang suka bermaksiat atau yang tidak suka nurut atau yang tidak beribadah, bahkan luar muslim pun kalau bisa dihafalkan atau berarti enak. Jika tinggal kita menghafal dulu. Nah, sedangkan ini kan tidak bisa dihafalkan, karena tentang hal ini harus dengan ilmu atau harus mengetahuinya, ya, bukan dengan pengetahuan. Beda, ada ilmu, ada pengetahuan, beda. Makanya suka diistilahkan ilmu dan pengetahuan, karena berbeda. Kalau pengetahuan itu lebih ke istilahnya teorinya, tipsnya, atau istilahnya pokoknya pengetahuan ya yang bisa dihafalkan dan lain sebagainya. Kalau urusan tahu mah itu ya tahu menemukan, itu beda ya. Seperti begini maksudnya. Kan urusan malaikat kan bisa dihafalkan. Ada 10, 1, 2, 3, 4 misalnya. Namanya siapa saja, itu kan pengetahuan. Tapi kalau tahu mah beda. Malaikat Jibril yang mana, malaikat Mikail yang mana, itu beda. Seperti itu maksudnya, agar mudah dipahami saja. Maka di sini ya, mari bersama-sama untuk suluk, mendaki, terus mencari, menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Carilah guru suluk yang benar-benar ahli di daerah kita masing-masing yang terdekat saja ya. Cuman harus hati-hati ya, jangan salah pilih. Karena jika kita salah memilih guru mursyid, itu bisa kita celaka di dunia dan di akhirat. Nah, karena di zaman sekarang ini ya, sekurang-kurangnya jika kita asal memilih, karena gak tahu bagaimana ya, walaupun dia itu emang tahu mengarah-ngarah gitu ya ke ilmu makrifat, tapi gak tahu kenapa ya, maaf tapi ini bukan menyindir atau apa, karena saya mantau saja gitu di akhir zaman ini, kok kenapa jadi jatuhnya ke materi, jadi ada biaya dan lain sebagainya. Padahal kalau yang benar-benar kekasih Allah yang terpilih menjadi seorang guru mursyid atau guru suluk, biasanya cukup melihat keseriusan ya kita, seperti disuruh riyadhah, puasa berbulan-bulan, berminggu-minggu, itu melihat keseriusannya saja itu akan diwarisi tanpa harus meminta biaya, biasanya seperti itu. Nah, maka harus hati-hati itu ya, banyak yang istilahnya dimaterikan. Semoga bermanfaat. Salam tilawah semesta.